Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Widya Sulistia dengan NIM 1807120. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengujian Chi kuadrat. Nah, untuk pematerian yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengujian satu variabel. Nah, apa sih pengujian satu variabel itu? Pengujian satu variabel adalah uji yang digunakan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara kategori yang ada. Nah, pengujian satu variabel ini menggunakan pengujian Chi kuadrat pada variabel tunggal. Prosedur yang dibandingkan adalah frekuensi yang muncul atau frekuensi observasi dengan frekuensi harapan, atau bisa disebut juga dengan frekuensi ekspektasi. Nah, jadi pengujian satu variabel ini untuk melihat terdapat perbedaan atau tidak pada data atau sampel yang diperoleh. Nah, pengujian ini menggunakan uji satu variabel atau uji Chi kuadrat variabel tunggal. Lanjut ke contoh soal, bisa dilihat pada buku halaman 190. Nah, peneliti ingin menguji apakah terdapat perbedaan frekuensi mengenai pendapat guru terhadap ujian nasional dalam menentukan kelulusan siswa di sekolah dasar. Berdasarkan hasil pengumpulan data diperoleh sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel PPT tersebut terdapat 3 kategori pendapat, yaitu ada setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Nah, di situ sudah tersedia pula frekuensinya. Data frekuensinya, setuju adalah 18, ragu-ragu 20, dan tidak setuju 46. Kemudian frekuensi ini semuanya kita jumlahkan dan mendapat hasil yaitu 84. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu pengujian hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan pendapat antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan terhadap ujian nasional dalam menentukan lulusan siswa di sekolah dasar. Sedangkan H1 terdapat perbedaan pendapat antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan mengenai ujian nasional dalam menentukan lulusan siswa di sekolah dasar. Nah, kemudian kita ke pengujian hitung. Nah, pengujian hitung ini sudah terdapat rumus mencari Chi kuadrat atau dilambangkan dengan X kuadrat. Nah, X kuadrat atau Chi kuadrat sama dengan sigma OI. OI-nya ini adalah frekuensi observasi min EI. EI-nya ini adalah frekuensi harapan, lalu dikuadratkan per EI. Nah, untuk mempermudah hitungan Chi kuadrat ini, kita bisa membuat dalam bentuk tabel. Nah, langkah pertama yang perlu kita cari adalah menentukan EI. Nah, bagaimana sih cara mencari EI? Yaitu dengan N per K. N-nya ini adalah jumlah sampel, K-nya adalah jumlah kategori yang tersedia. Tadi kan jumlah sampelnya sudah kita ketahui ya, hasilnya adalah 84, dan jumlah kategori yang tersedia adalah 3, yaitu tadi setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Berarti 84 dibagi 3 sama dengan 28. Nah, setelah kita mencari EI, lalu kita mencari OI min EI. Nah, OI-nya ini telah kita ketahui semua, yaitu setuju 18, ragu-ragu 20, dan tidak setuju adalah 46. Nah, OI yang pertama yang setuju yaitu 18. Berarti 18 dikurang EI. EI-nya adalah 28. Berarti 18 dikurang 28 hasilnya adalah min 10. Kemudian seterusnya yang ragu-ragu 20 dikurang 28 hasilnya min 8. 46 dikurang 28 hasilnya adalah 18. Setelah kita hitung OI min EI-nya, selanjutnya kita hitung OI min EI kuadrat. Nah, tadi telah kita ketahui atau telah kita hitung OI min EI-nya yaitu min 10. Nah, min 10 ini kita kuadratkan. Berarti 10 kali 10. Hasilnya adalah 100, min 8 kali min 8 hasilnya adalah 64, dan 18 kali 18 hasilnya yaitu 324. Selanjutnya langkah yang terakhir kita mencari Chi kuadratnya. Telah kita ketahui ya tadi rumusnya yaitu OI min EI kuadrat per EI. Hasil dari OI min EI kuadratnya ini kan tadi telah kita ketahui semua ya. Sudah kita temukan juga hasilnya yang setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju itu. Tinggal kita bagi dengan hasil EI. Yaitu yang pertama 100 dibagi 28. Hasilnya adalah 3,57. Selanjutnya 64 dibagi 28 hasilnya 2,285, dan yang terakhir 324 dibagi 28 hasilnya adalah 11,571. Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua hasil dari Chi kuadrat ini, yang Chi kuadrat setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Kita jumlahkan semua dan hasilnya yaitu adalah 17,421. Nah, kita telah menemukan hasil dari Chi kuadrat hitung 17,421. Nah, selanjutnya yaitu kriteria pengujian. H0 ditolak jika Chi kuadrat hitung lebih besar daripada Chi kuadrat table. H0 diterima jika Chi kuadrat hitung lebih kecil daripada Chi kuadrat table. Nah, selanjutnya kita harus mencari Chi kuadrat tabelnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara 1 min alpha dan K min 1. Nah, alpanya ini adalah 0,05. Berarti 1 dikurang 0,05 hasilnya yaitu 0,95. Selanjutnya K min 1. Nah, K-nya ini apa sih? K-nya itu adalah jumlah kategori yang tersedia. Kan tadi jumlah kategorinya itu ada 3. Setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Nah, berarti 3 dikurang 1 yaitu 2. Nah, kita telah mengetahui Chi kuadrat tabelnya yaitu 0,95 dan 2. Karena ini Chi kuadrat table, kita harus mencari pada tabel distribusi probabilitas Chi kuadrat. Bisa dilihat di buku halaman 328. Nah, tadi kan Chi kuadrat tabelnya adalah 0,95 dan 2. Jadi kita lihat
pada kolom Ki kuadrat 0,95. Setelah ketemu, kita tarik secara vertikal ke bawah, kemudian kita cari 2-nya. Nah, 2-nya ini terdapat di kolom DK. Kita tarik ke samping atau tarik secara horizontal ke samping kanan. Kita sesuaikan dengan 0,95. Lalu bertemu hasilnya adalah 5,991. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ambil kesimpulan. Tadi kan telah kita ketahui ya, Ki kuadrat hitung dan Ki kuadrat tabelnya. Ki kuadrat hitung adalah 17,427 dan Ki kuadrat tabelnya adalah 5,99. Sudah terlihat jelas Ki kuadrat hitung lebih besar daripada Ki kuadrat tabel. Maka terdapat perbedaan pendapat guru mengenai pelaksanaan ujian nasional dalam menentukan lulusan siswa antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Anggreni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Anggreni Pujilasari dengan NIM 1801459 sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan materi mengenai pengujian ketergantungan dua faktor. Dari data hasil pengamatan atau pengukuran pada suatu variabel dapat diklasifikasikan atau digolongkan dalam beberapa faktor berdasarkan karakteristik atau atribut kategori, golongan, atau tingkatan. Data yang telah digolongkan dapat dilakukan analisis dalam penelitian, yaitu mengaitkan antar faktor atau menghubungkan antar faktor. Contoh analisis penelitian mengaitkan atau menghubungkan antar faktor. Yang pertama, ada perilaku orang tua sebagai faktor pertama dan kenakalan siswa di sekolah sebagai faktor kedua. Contoh lainnya ada waktu belajar siswa yang dihubungkan dengan prestasi belajar siswa di sekolah. Yang ketiga, tingkatan sosial ekonomi orang tua siswa dihubungkan dengan prestasi belajar komputer. Dari beberapa contoh penelitian yang telah disampaikan, dapat dianalisis dengan analisis ketergantungan atau kaitan dua faktor dengan daftar kontingensi baris X baris dikali kolom, atau bisa juga menggunakan pengujian kolom 2x2. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengujian kontingensi baris atau B dikali kolom atau K. Analisis kaitan atau hubungan dua faktor digunakan daftar kontingensi baris atau B dikali kolom atau K yang lebih dari dua baris dan kolom dengan menggunakan C kuadrat atau Chi-square. Dengan rumus, baris sigma I sama dengan J, kolom sigma J sama dengan I, dalam kurung O IJ di min EIJ pangkat 2 per EIJ, di mana OIJ merupakan frekuensi hasil observasi setiap sel tiap faktor, EIJ merupakan frekuensi harapan atau frekuensi teoritis yang merupakan hasil perkalian dinyatakan dengan rumus EIJ sama dengan NIO dikali NOJ per N. NIO adalah jumlah baris ke I dan NOJ merupakan jumlah baris ke J. Penggunaan Chi-square atau C kuadrat dalam daftar kontingensi antara baris yang dikalikan dengan kolom, perhitungan yang dipakai adalah frekuensi pada tiap-tiap sel atau kategori observasi dan merupakan ekspektasi yang biasa juga dikenal dengan frekuensi teoritis. Misalkan pada penelitian mengambil sampel acak yang berukuran N. Hasil pengukuran terhadap sampel terdiri dari dua faktor, yaitu faktor 1 dan faktor 2. Faktor 1 dan faktor 2. Faktor 1 terbagi atas klasifikasi baris dari sini, dan kemudian faktor 2 terdiri atas klasifikasi kolom. Hasil pertemuan baris dikali kolom dinyatakan dengan OIJ, baris dikali kolom. Faktor 1 baris ke 1 dan faktor 2 kolom ke 1 hasilnya adalah 0,1 O11. Begitupun selanjutnya sampai data yang dibutuhkan. Kemudian dijumlahkan secara horizontal. Dan untuk yang di bawah itu dijumlahkan secara vertikal. Hasil penjumlahan antara baris ke 1, ke 2, ke 3 dan kolom ke 1, ke 2, ke 3 itu hasilnya sama. Jadi di sini dinyatakan dengan simbol N. Bentuk pasangan hipotesis yang akan diuji adalah H0 atau hipotesis 0. Kedua faktor tidak terdapat kaitan atau hubungan. H1 atau hipotesis alternatif, yaitu kedua faktor terdapat kaitan atau hubungan. Pengujian penggunaan pendekatan yang didasarkan pada data frekuensi atau banyaknya data yang diharapkan secara teoritis dan tidak menggunakan data sesungguhnya atau data asli. Kriteria yang digunakan sebagai penolakan atau penerimaan hipotesis adalah tidak menerima H0 jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel atau C kuadrat lebih besar C kuadrat sama dengan dalam kurung 1 min alfa dalam kurung baris dikurang 1 dalam kurung H dikurang 1 kolom dikurang 1, dan menerima H0 jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel atau C kuadrat lebih besar C kuadrat sama dalam kurung 1 min alfa dalam kurung baris min 1 dalam kurung kolom min 1. Dengan taraf nyata yang disimbolkan dengan alfa dan derajat kebebasan disimbolkan dengan dk, distribusi C kuadrat adalah baris dikurang 1
dan kolom dikurang 1. Untuk lebih jelasnya lagi, akan membahas contoh soal yang akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Zina Jana dengan NIM 1801453. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dwi Anggraini Puji Lestari mengenai pengujian kontingensi baris B X kolom K lebih dari 2. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, bagi teman-teman yang punya buku, teman-teman boleh buka bukunya halaman 193. Di sana ada salah satu contoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, biar saya bacakan. Seorang peneliti akan melihat keterkaitan antara prestasi siswa dengan keadaan sosial ekonomi orang tuanya. Nah, prestasi siswa ini dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Sedangkan keadaan sosial ekonomi orang tua terbagi juga menjadi 3, yaitu kaya, sedang, dan juga miskin. Nah, untuk mengisi frekuensi kolom masing-masing klasifikasi dilakukan dengan memasangkan kedua kedudukan siswa dalam klasifikasi prestasi dan juga kondisi sosial ekonomi orang tua tersebut. Nah, peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak 145 siswa dari seluruh siswa yang berjumlah 450. Nah, 145 siswa ini dinotasikan sebagai N. Lalu taraf nyata uji menggunakan alfa sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasan sama dengan 3 dikurangi 1 dikali 3 kurangi 1. Nah, H0-nya, hipotesis 0-nya, tidak terdapat hubungan antara prestasi dengan kondisi ekonomi orang tua. Dan pertanyaannya, hitunglah koefisien kontingensinya. Nah, hasil memasangkan frekuensi sesuai dengan masing-masing klasifikasi tersebut dapat kita lihat seperti pada tabel berikut ini ya, teman-teman. Di sini ada tabel daftar kontingensi prestasi dengan kondisi ekonomi orang tua. Teman-teman bisa dilihat masih di halaman 193 ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya, dalam tabel di sini ada kondisi ekonomi orang tua siswa dengan kualifikasinya kaya, sedang, miskin, dan juga prestasi siswa itu ada pandai, sedang, dan juga bodoh. Nah, kemudian selanjutnya dalam tabel juga ada jumlah ya, teman-teman. Di sini jumlahnya ada 2 seperti yang teman-teman bisa lihat, ada jumlah yang ke bawah atau vertikal. Nah, ini merupakan jumlah dari prestasi siswa ya, teman-teman. Jadi yang pandai itu ada 11, 20, dan juga 15, totalnya 46. Yang sedang itu ada 21, 12, dan juga 14, totalnya ada 47. Begitu juga untuk yang bodoh. Untuk yang kualifikasinya bodoh. Kemudian untuk yang jumlah yang di bawah atau jumlah yang horizontal itu merupakan jumlah dari kondisi ekonomi orang tua ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa dilihat di sini, misalkan kaya, untuk kualifikasi yang kaya itu ada 11, 21, dan juga 12 dengan jumlah 44. Begitu juga untuk yang sedang dan juga yang miskin. Nah, kemudian selanjutnya di sini mungkin teman-teman ada yang bingung kenapa di sini ada tulisan 11 terus ada dalam kurung 13,96. Nah, mengapa begitu? Nah, di sini dalam tabel tiap-tiap sel itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Sel yaitu bagian atas yang berisi frekuensi atau dinotasikan sebagai O, I, J. Nah, di sini frekuensinya itu ada yang atas ya, teman-teman, yang 11, 20, dan juga 15, kemudian 21, 12, dan juga 14, dan juga 12, 17, dan 23, yang bagian atasnya ya, teman-teman. Nah, kemudian yang bagian bawah ini berisi data teoritis atau data harapan yang dinotasikan sebagai E, I, J ya, teman-teman. Ini yang di dalam kurung ya, seperti 13,96, 15,54, 16,50, dan lain sebagainya. Nah, data atau harga harapan ini didapat dari mana sih? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu frekuensi harapan itu dapat dicari dengan rumus berikut ini. Nah, rumusnya itu yaitu frekuensi harapan sama dengan jumlah baris ke I dikali jumlah baris ke J dibagi total semua frekuensi ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba satu-satu ya, teman-teman. Sebelum kita tahu cara mencari harga harapan atau EIJ, mungkin teman-teman di sini bingung ya, E11, E12, E13 ini maksudnya apa sih? Nah, jadi E11 di sini yang sebelah kiri ini baris ya, teman-teman. Nah, untuk yang sebelah kanan, yang sebelah sini itu sampai bawah ini merupakan kolom. Jadi E11 itu merupakan harga harapan baris ke-1 kolom ke-1. Nah, sini kita bisa lihat di sini baris ke-1 kolom ke-1. Ini baris ya, teman-teman. Baris 1 2 3. Ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, di sini kan baris ke-1 kolom ke-1, berarti baris ke-1 itu di sini, kemudian kolom 1 juga ada di sini, berarti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat NIO-nya, teman-teman, atau jumlah baris ke I. Nah, di sini kita jumlah baris ke prestasi siswanya ya, teman-teman. Nah, jumlah baris prestasi siswanya di sini yang pandai itu 46 ya, teman-teman. 46 dikali NOJ tadi itu jumlah baris ke J berarti ya. Nah, itu ada 44, kita taruh di sini seperti itu. Tadi 46 kita taruh di sini. Jadi 46 dikali 44 dibagi 145. Nah, 145 ini dari mana? 145 ini dari N ya, teman-teman. Nah, N-nya itu 145 atau jumlah seluruh frekuensi yang digunakannya itu ada 145. Jadi 46 dikali 44 dibagi 145 sama dengan 13,96. Nah, 13,96 ini kita masukkan ke sini dalam kurung 13,96 seperti itu. Sama juga untuk yang lainnya juga ya, teman-teman. Mungkin di sini kita ambil contoh satu lagi. Di sini ada E33, berarti E baris ketiga. Jangan ini aja. E baris ketiga kolom kedua. Nah, di sini baris ketiga itu 1 2 3 ya, teman-teman. Berarti di sini dan kolomnya kedua.
2. Berarti ini ya teman-teman, 14. Nah, sekarang kita cari NIO-nya. NIO-nya itu 47, kemudian NOJ-nya ada 52, seperti itu. Jadi, 47 dikali 52 dibagi N-nya itu 145. Jadi 47 dikali 5 dibagi 145 sama dengan 16,86. Seperti itu ya teman-teman. Nah, 16,86 ini dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan atau setelah tahu harga harapannya, sekarang kita bisa menghitung harga K kuadratnya menggunakan rumus yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi ya teman-teman. Bisa dilihat dengan menggunakan rumus ini. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja data-data pada tabel tersebut ke dalam rumus. Kita masukkan frekuensinya, yaitu 11 dikurangi harga harapannya 13,96. Kemudian dikuadratkan dibagi harga harapan juga. Nah, kemudian untuk data kedua hingga data ke-9 itu sama ya teman-teman tadi rumusnya. Nah, kemudian setelah itu kita hitung sigmanya atau jumlahnya ya teman-teman. Setelah kita hitung jumlahnya itu ada 8,6. Jadi harga chi-square-nya atau chi kuadratnya itu ada 8,6. Nah, selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian yang akan diuji. Di sini ada H0, itu tidak terdapat hubungan antara prestasi siswa dengan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa. Kemudian untuk H1 itu terdapat hubungan antara prestasi siswa dengan keadaan sosial ekonomi orang tua siswa. Seperti itu ya teman-teman. Dengan alfanya yang seperti tertera pada soal tadi, alfanya sama dengan 0,05 dan juga dekanya 3 kurangi 1 kali 3 kurangi 1 sama dengan 4 ya teman-teman. Kemudian diperoleh harga K kuadrat tabel atau K kuadrat 0,95 kali 4. Nah, 0,95 ini seperti yang sebelum-sebelumnya di materi-materi sebelumnya juga ada ya teman-teman. Jadi 1 dikurangi 0,05 jadi 0,95. Nah, 4-nya ini diperoleh dari dekanya tadi ya teman-teman. 3 kurangi 1 dikali 3 kurangi 1 yaitu 4. Nah, selanjutnya kita bisa lihat dalam tabel. Nah, tabelnya dapat dilihat di halaman 328 ya teman-teman. Di situ ada tabel C fungsi distribusi pada distribusi probabilitas K kuadrat ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah kita dapatkan tadi ya teman-teman, K kuadrat 0,95 dikali 4 ya. Nah, 0,95-nya itu yang vertikal ya teman-teman. Nah, di situ kita cari 0,95 K kuadratnya, kemudian ada dekanya atau derajat kebebasannya. Di sini kan derajat kebebasannya 4. Jadi kita tarik garis vertikal dan horizontal, kita tarik, kemudian ada satu titik yaitu 9,488 ya teman-teman. Bisa dilihat di dalam tabel. Seperti itu, lalu dibulatkan menjadi 9,49. Selanjutnya, berdasarkan kriteria pengujian yang digunakan, maka K kuadrat hitung itu lebih kecil dari K kuadrat tabel ya. Dimana tadi K kuadrat hitungnya 8,6 itu lebih kecil dari 9,49. Maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara prestasi dengan keadaan sosial ekonomi orang tua. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kalanya kita ingin mengetahui derajat hubungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Nah, untuk itu dapat dihitung dengan koefisien kontingensi C ya teman-teman, dengan rumus C sama dengan akar dari K kuadrat dibagi K kuadrat ditambah N ya teman-teman, atau jumlah. Nah, selanjutnya harga koefisien kontingensi C ini perlu dibandingkan dengan harga C maksimum teman-teman untuk menilai derajat hubungan antar faktor tersebut. Nah, harga C maksimum ini dapat dicari atau dihitung dengan menggunakan rumus C max sama dengan akar dari M dikurangi 1 dibagi dengan M ya teman-teman. Nah, M ini apa sih? M ini itu merupakan harga maksimum antar baris dan kolom ya teman-teman, yaitu minimum jumlah baris dan juga kolom. Nah, teman-teman bisa lihat ya contoh di atas, jumlah baris dan kolomnya itu ada 3 ya teman-teman, untuk yang prestasi maupun yang kondisi sosial ekonomi. Jadi itu masing-masingnya ada 3, jadi kita ambil 3 ya teman-teman. Nah, berdasarkan data-data tersebut, sekarang kita cari C-nya dulu ya teman-teman, atau koefisien kontingensi C-nya dengan rumus yang tadi. Itu kita masukkan, K kuadratnya sudah kita ketahui bersama ya, tadi sudah kita hitung 8,6 dan juga jumlahnya itu ada 145. Nah, sekarang kita masukkan rumus akar dari 8,6 dibagi 8,6 ditambah 145, hasilnya itu 0,02. Nah, sekarang kita cari C max-nya teman-teman, atau harga maksimumnya. Nah, di sini C maksimum sama dengan akar dari harga maksimumnya itu 3 dikurangi 1 dibagi 3 teman-teman, ya hasilnya 0,816. Nah, harga perhitungan C ini semakin mendekati harga C max ya teman-teman, jadi makin besar derajat kaitannya antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Kemudian membandingkan harga C-nya itu yaitu 0,02 dengan 0,816. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa tampak keterkaitannya di antara prestasi belajar siswa dengan keadaan sosial ekonomi orang tua adalah kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhanika Hidayat, NIM 1806761. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pengujian kontingensi 2x2. Nah, dalam pengujian kontingensi 2x2 ini, K kuadratnya itu berbeda dengan pengujian kontingensi yang baris dan kolomnya lebih dari 2. Pada rumus kontingensi 2x2 ini, rumusnya itu adalah K kuadrat sama dengan N buka kurung A B dikurang BC tutup kurung kuadrat dibagi A tambah B kali A tambah C kali B tambah D kali C tambah D.
Nah, itu rumus Chi dalam kontingensi 2x2. Pada daftar kontingensi 2x2 ini juga dalam pengujian hipotesisnya menggunakan Chi kuadrat yang derajat kebebasannya itu sama dengan 1. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal, maka diperlukan koreksi kontinuitas. Yaitu harga mutlak atau nilai mutlak, selisih frekuensi observasi dengan harapan teoritis, atau OIJ dikurangi EIJ, dikurang setengahnya. Jadi rumusnya itu seperti yang tertera pada layar kalian ya, itu adalah Chi kuadrat sama dengan N buka kurung nilai mutlak AD dikurang BC dikurang setengah N tutup kurung pangkat 2 atau kuadrat dibagi A tambah B dikali A tambah C dikali B tambah D dikali C tambah D. Nah, pada layar berikut adalah tabel kontingensi 2x2. Nah, coba kalian perhatikan. Di dalam tabel tersebut terdapat dua faktor, yaitu faktor 1 yang terdiri kelompok A dan kelompok B, serta faktor 2 yang terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk mendapatkan nilai dari kelompok A yang berada di faktor 1, itu kita menjumlahkannya dengan cara A ditambah B. Begitupun dengan kelompok B, berarti digambarkan B itu C dan D. Nah, berarti C ditambah D, itu baru mendapatkan nilai dari kelompok B atau jumlah dari nilai B. Nah, kemudian kepada kelompok 1. Kelompok 1 berarti A ditambah C. Nah, itu akan muncul jumlah dari kelompok 1. Begitupun dengan kelompok 2, berarti B ditambah D. Nah, nilai antara kelompok A dan B yang berada di faktor 1 dan kelompok 1 dan kelompok 2 pada faktor 2 itu memiliki nilai yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya kalian dapat memperhatikan soal berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi mengenai contoh soal pengujian kontingensi 2x2. Soalnya ada dua kelompok satu, yaitu kelompok prestasi belajar matematika dan kelompok 2 yaitu waktu belajar di rumah. Kelompok prestasi terbagi menjadi tinggi dan rendah, sedangkan waktu belajar terbagi menjadi pagi dan malam. Data hasil penelitian dicantumkan dalam daftar kontingensi berikut. Bisa kita lihat pada contoh soal terdapat tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang menghubungkan dua variabel yang akan kita analisis. Tabel pertama terdapat waktu belajar terbagi menjadi pagi dan malam. Lalu tabel kedua ada prestasi belajar yaitu tinggi dan rendah. Berikut saya cantumkan langkah-langkah pengerjaan dalam mengerjakan soal kontingensi 2x2. Rumusnya ada Chi kuadrat sama dengan N buka kurung nilai mutlak AD dikurangin BC dikurang 1/2N tutup kurung kuadrat per A plus B dikali A plus C dikali B plus D dikali C plus D. Lalu selanjutnya kita masukkan saja angkanya. Chi kuadrat sama dengan 60 buka kurung 12 dikali 16 dikurangi 18 dikali 14 dikurang 1/2 dikali 60 tutup kurung kuadrat per 12 ditambah 18 dikali 12 ditambah 14 dikali 18 ditambah 16 dikali 14 ditambah 16. Lalu didapatkan hasil Chi kuadrat sama dengan 54.000 per 795.000. Hasilnya 0,068. Lalu selanjutnya ada hipotesis penelitian yang akan diuji adalah H0, tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar matematika dengan waktu belajar di rumah. H1, terdapat hubungan antara prestasi belajar matematika dengan waktu belajar di rumah. Kesimpulannya, taraf nyata alfa sama dengan 0,95 dan dk-nya 1. Dk diperoleh dari rumus K-1, jumlah kolom tadi ada 2, jadi 2 dikurangi 1 hasil 1, lalu dikali B dikurangi 1. B merupakan jumlah baris. Jumlah barisnya juga ada 2, jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Hasilnya, maka diperoleh harga Chi kuadrat tabel sama dengan 0,95,1. Hasilnya 3,84. Kenapa bisa hasil 3,84? Kita lihat tabel distribusi probabilitas Chi kuadrat. Kita lihat yang alfanya 0,95. Bisa dilihat alfa 0,95, lalu derajat kebebasannya adalah 1. Maka hasilnya adalah 3,841. Lalu kita bulatkan menjadi 3,84.
Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis yang digunakan, diperoleh harga Chi kuadrat hitung lebih kecil dibanding Chi kuadrat tabel. Maka H0 diterima dan H1 tidak dapat diterima, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan antara prestasi belajar matematika dengan waktu belajar di rumah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.